Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ketua kelas Hasan pimpin doa. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sini akan absen terlebih dahulu. Apakah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Semangat banget ya kalian hari ini. Ya, berangkat. Oke. Ibu izin berdiri ya. Ya, Bu. Minggu lalu kita udah menjelaskan materi tentang, ada yang tahu nggak? Tentang Apa Datangnya yuk? VOC ke Indonesia. Ya, datangnya VOC ke Indonesia. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Ada Portugis dan Spanyol. Yang pertama, ada perlawanan Demak terhadap Portugis tahun 1512. Nah, perlawanan Demak terhadap Portugis ini disebabkan monopoli perdagangan Portugis di Malaka sangat mengganggu sehingga Demak mengalami kerugian yang cukup besar. Akhirnya kerajaan Demak beserta saudagar muslim lainnya bersatu untuk melawan Portugis. Maka terjadilah perlawanan Demak. Yang kedua, perlawanan Maluku terhadap Portugis tahun 1520. Nah, latar belakang perlawanan rakyat Maluku ini terhadap Portugis adalah adanya politik monopoli perdagangan rempah. Bangsa Portugis juga kerap menyebarkan agama Katolik melalui paksaan dan mencampuri urusan internal kerajaan. Selanjutnya ada perlawanan Ternate terhadap Spanyol tahun 1521. Nah, bangsa Spanyol pertama kali mendarat di Nusantara pada tahun 1521 di Maluku. Sejak saat itu, rakyat Ternate tercatat pernah 2 kali melakukan perlawanan terhadap bangsa Spanyol. Yang pertama, awal abad ke-16 dan yang kedua, akhir abad ke-16. Latar belakang perlawanan rakyat Ternate ini terhadap Spanyol berhubungan dengan monopoli perdagangan. Tetap sama ya, yang pertama tadi tetap monopoli perdagangan. Selanjutnya ada perlawanan Aceh terhadap Portugis tahun 1629. Perlawanan kerajaan Aceh terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, dalam penyerangan tersebut, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, akan tetapi mengalami kegagalan karena kurangnya persenjataan dan strategi. Bahkan pasukan tentara itu dibunuh oleh pasukan Portugis. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol tahun 1644. Perlawanan rakyat Minahasa, Sulawesi Utara terhadap Spanyol terjadi tahun 1644 sampai 1654. Perlawanan disebabkan oleh ketidaksenangan rakyat Minahasa terhadap usaha monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Spanyol. Ketidaksenangan rakyat atas perilaku itu, tentara Spanyol memuncak pada tahun 1644. Maka terjadilah perlawanan. Nah, jadi dari perlawanan yang Ibu jelaskan tadi ada Minahasa, Aceh, ada Demak, ada siapa lagi, ada yang tahu? Ternate. Ada Maluku. Tetap sama. Faktor yang menyebabkan perlawanan tersebut adalah monopoli perdagangan dan menaklukkan wilayah. Nah, apakah cukup paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan 3 kelompok.
3 kelompok. Kelompok 1 ada Dimas, Rohima, Jaki, Tiara. Kelompok 2 ada Puspita, Nilam, Oman. Yang ketiga ada Regita, Mariati, Agil, Asan, dan Ari. Kelompok 1 dibaca ya. Membahas perlawanan terhadap Demak. Yang kedua, kelompok 2 apa kelompok 2 membahas apa itu? Perlawanan terhadap Aceh. Yang ketiga, perlawanan tentang Maluku. Masing-masing kelompok perlawanannya berbeda. Nah, kelompok 1 diperhatikan ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Nanti kalau yang udah maju ke depan ya. Siap, Bu. Ayo diskusi. Wakanda 3 kita. Ayo diskusi nih Mas. Tentang Demak ya. Kelompok 2 Diskusi, Bu. Ayo Oman. Kelompok 3 ayo, ada yang udah belum? Bu, kita sudah selesai, Bu. Kelompok 2 sama 3 Bu. Bu, ikuti Oh, kalau nggak kita urut aja ya. Ya, Bu, urut aja, Bu. Kelompok 1. Yang lain juga nggak kalah dong. Satu aja. Kelompok 1 tentang perlawanan terhadap Demak. Apa aja sih latar belakangnya melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah ancaman tentara Portugis dan gabungan Portugis. Kemudian prosesnya pada 1527 pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Cukup Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sekarang. Kita kagak, Bu. Kelompok 3 terakhir ya. Sama kita. Oke, dari kelompok 2 membahas tentang perlawanan Aceh ya. Jadi perlawanan Aceh itu dilatar belakangi oleh datangnya Portugis yang dengan ambisi yang besar untuk memonopoli perdagangan di Malaka, dan itu melewati daerah-daerah Aceh. Dan pada akhirnya rakyat Aceh pun mengalami gangguan terhadap tindakan Portugis. Kemudian prosesnya berlangsung pada tahun 1537 dan pada akhirnya permusuhan Aceh dan Portugis berakhir setelah Portugis harus keluar dari Malaka pada tahun 1641. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ayo, Joseph, maju Joseph. Dari kelompok kita akan membahas ini tentang perlawanan terhadap Maluku. Latar belakangnya yaitu perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis, yaitu adanya politik monopoli perdagangan domba. Nah, prosesnya itu pada tahun 1565 untuk perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Nah, pada 1570 Sultan Hairun ditipu dan dengan diam-diam dibunuh di Beteng Sao Paulo dengan dalih berunding. Nah, kemudian ini memicu perlawanan lanjutan yang lebih besar dan berat dari Maluku di bawah pimpinan Sultan Bahamula, putra dari Sultan Hairun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 1, 2, dan 3 cukup paham ya? Oke, tadi kita udah diskusi, sekarang Ibu punya kuis. Siapa yang bisa menjawab, Ibu punya hadiah. Kore. Tentang Demak, Aceh, dan Maluku. Yang pertama, soalnya adalah siapa Raja Demak yang menyerang Portugis? Bu, Siapa Dimas? kalau nggak salah Pati Unus Bu. Iya benar, tepuk tangan buat Dimas. Tahu Bu. Nanti bagi dua dah Bu. Yuk, pertanyaan kedua. Tanggal berapa perlawanan Aceh berlangsung? Tahu. Puspita. Pada tanggal 7 Mei tahun 1569. Ya benar sekali. Tepuk tangan buat Puspita. Pertanyaan terakhir nih.
Portugis? Saya, Bu. Siapa luan nih? Nilam. Yaitu memaksa monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya benar sekali, tepuk tangan. Oke, tadi yang jawab Dimas, Puspita, dan Nilam. Kalian cukup paham ya materi ini ya? Paham. Ibu akan memberikan tugas Apa nih? Tugasnya apa? PR ya Bu? Ya PR. PR-nya Kerjakan di rumah ya. Kalau itu aku belum dapat. ya kerja di rumah ya. Ya, Bu. Perhatikan Ibu nulis depan. Ya Bu. PR-nya kelompok apa individu, Bu? Kelompok tetap sama kelompoknya ya. Ya, Bu. Kalau pindah boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Kenapa Rohima pindah? Pindah sekolah boleh nggak? Kayak Ibu mau pindah sekolah, Bu. 10 halaman saja ya. Banyak, Bu. 10 halaman saja. Banyak, Bu. Buatnya dalam bentuk kuping. Nggak boleh kuping. Dikumpulkan hari Senin ya. Ya, Bu. Tanggal 20 bulan 2 2023 jam 10. Ya, Bu. Dijilid ya, Bu. Ya, warna biru ya. Nah, di ruangan Ibu. Paham? Paham, Bu. Putih Oke. foto aja ya, Bu. Ya, foto aja. Clipping. Jadi kalau mau kelompok 1 warna biru, kelompok 2 warna kuning, kelompok 3 warna hijau nggak apa-apa. Dijilidnya ya. Oke, karena waktu kita udah habis, Ibu akan menyimpulkan. Jadi mengenai perlawanan terhadap Ternate, Minahasa, Demak, Aceh itu tetap sama anak-anak. Perlawanan terjadi karena apa? Monopoli perdagangan dan ya penalaran wilayah. Maka terjadilah perlawanan tersebut. Ibu ingat ya anak-anak, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan dijalin dengan tekun. Jadi kalian harus semangat. Oke, Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.